Baik, minta ditayangkan slide-nya. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang mendekat. Kalimat ini bukanlah kalimat yang gampang. Kalimat ini adalah kalimat di mana Tuhan sudah membuka satu hubungan yang lebar. Tirai bait suci dibelah, terkoyak, sobek, dan tiap-tiap orang harusnya mendekat. Tapi persoalannya, kalimat ini adalah kalimat yang dalam. Kenapa? Karena ada banyak yang harus kita tanggalkan dan banyak yang harus kita tinggalkan. Dan kita mau belajar tentang ayat ini. Poin yang pertama adalah urusan keselamatan manusia adalah urusan Tuhan yang menyediakan kurban yang tak bercacat celah untuk naik di kayu salib. Tanpa Yesus nggak ada satupun yang bisa selamat. Dan itulah hal yang Tuhan beri untuk manusia. Dan Tuhan Yesus itu adalah juru selamat manusia. Bukan saja juru selamat orang Kristen, tapi juru selamat manusia. Siapapun yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Dan urusan keselamatan adalah urusan dari sisi Tuhan. Tapi urusan mendekat kepada Tuhan adalah urusan kita. Sisi kita, bagian kita yang harus kita kerjakan. Itu bukan sisi Tuhan. Karena Tuhan sudah membuka satu hubungan dan setiap kita harusnya mendekat. Karena itu urusan kita nih. Mendekat kepada Tuhan lah urusan pribadi kita, tanggung jawab kita. Kalau Tuhan berkata marilah, harusnya kita lepaskan, kita tanggalkan perkara-perkara yang menghambat. Yang membuat kita nggak bisa mendekat. Yang membuat kita tersumbat, yang membuat kita tidak bisa melakukan yang bisa mengambil apa yang Tuhan sediakan, itu adalah sisi kita. Makanya penting kita belajar bagaimana mendekat supaya kita mengerti bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Urusan mendekatlah urusan kita yang harus menanggalkan dan meninggalkan dari hal-hal jahat di mata Tuhan. Urusan meninggalkan dan menanggalkan dari hal yang jahat di mata Tuhan adalah urusan menyucikan diri di hadapan Tuhan. Apa artinya? Menyucikan diri bukan masalah orang lain lihat kita atau tidak. Urusan menyucikan diri bukan masalah aturan ini boleh atau tidak boleh. Menyucikan diri bukan masalah dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain. Menyucikan diri adalah urusan meningkatkan di dalam hati kita standar kekudusan yang makin tinggi. Dulu kita bisa bergaul dengan sembarang orang, ngobrol sembarangan, seenaknya, semaunya, yang jorok-jorok, yang menjijikkan. Tapi dalam satu level tertentu, ketika kita mengalami Tuhan lebih jauh, maka lihat. Obrolan gitu kayaknya nggak pantas, nggak layak, nggak bisa. Mungkin orang lain juga nggak ada yang tahu, di situ nggak ada orang gereja, ini coba teman-teman dari teman-teman lama ngobrol, tapi kok ada sesuatu. Kenapa kok nggak bisa ngobrol kayak gitu? Itu apa? Bukan masalah kekudusan menurut etika, menurut aturan gereja dan sebagainya, tapi standar kekudusan udah naik terus di hadapan Tuhan. Udah naik. Buat orang lain tuh nggak apa-apa, tapi buat kita apa-apa. Buat orang lain tuh biasa. Tapi buat kita nggak biasa. Buat orang lain yang gitu-gitu lumrah. Tapi buat kita nggak lumrah. Kenapa? Karena standar kekudusan di hati kita terus naik, terus naik, terus naik. Alasannya apa? Karena saya mau mendekat kepada Tuhan. Buat orang lain cuma rajin ke gereja. Kalau buat saya mendekat kepada Tuhan bukan urusan rajin ke gereja. Lebih daripada itu. Buat orang lain yang penting aktif pelayanan. Buat saya bukan sekedar aktif. Tapi urusan mendekat. Dan urusan mendekat itu adalah urusan menanggalkan, urusan meninggalkan perkara-perkara yang jahat di mata Tuhan. Jadi sangat berbeda. Buat orang lain yang seperti itu biasa-biasa. Tapi buat saya nggak bisa. Itu bukan masalah biasa-biasa lagi. Ada dalam hati. Tuhan berbicara lebih jauh. Satu kali saya ngobrol dengan adik ipar saya. Ngebahas tentang gerejanya. Waktu obrolan-obrolan seperti itu, lalu saya mengatakan,
Emang gereja kamu kenapa? Ya pendetanya, ya jemaatnya, ya majelis dan sebagainya. Terus saya dengerin. Tapi satu kali saya berkata salah ngasih komen itu, saya langsung di hati tek. Adik saya langsung nunggu. Ayo lanjutin, ngomong apa? Enggak. Saya enggak berani ngomong lagi. Ada sesuatu di hati yang Roh Kudus katakan, kamu enggak boleh salah ngomong. Kamu enggak boleh ngasih komentar. Kamu enggak boleh seenaknya ngomong begitu. Saya langsung diam dan saya langsung bertobat di hadapan Tuhan. Saya enggak mau berani lagi. Nah, itu adalah urusan mendekat. Buat orang lain, garis di sini, mereka cuma bikin garis di sini. Saya enggak mau garis di sini. Saya mau melangkah. Apa yang harus saya lepaskan? Apa yang harus saya kebaskan? Karena teman-teman banyak di sini. Buat orang lain, mereka di sini sudah hebat. Saya enggak mau, saya pengen lebih dekat lagi. Mereka di belakang, saya mau terus. Apa Tuhan yang membuat saya makin dekat dengan Tuhan? Apa? Saya mau melangkah. Saya terus melangkah. Dan saya pengen dengar hatinya. Saya pengen dengar suaranya. Saya pengen dengar keterdesakan hatinya. Hal-hal seperti ini itu mengagumkan sekali saudara. Ketika saya buka laptop, saya menulis buku, baru 48 buku. Setiap kali saya buka, saya sembahyang, Tuhan ngomong apa Tuhan? Tuhan ngomong apa? Itu saya rindukan. Gak peduli itu mau malam jam berapa, atau subuh jam berapa, mau tidur 2 jam, 3 jam, atau bahkan gak tidur. Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Dan ketika Tuhan ngomong, itu meningkatkan standar kekudusan di hati. Aku tahu ini gak layak, ini gak pantas, ini gak bisa. Itu artinya mendekat. Gak punya standar seperti kebanyakan orang. Gak biasa-biasa hidup seperti kebanyakan orang. Tapi terus mendekat kepada Tuhan. Yang seperti itu saudara. Anak-anak muda ya. Ketika engkau menetapkan diri di hadapan Tuhan. Aku komitkan, aku tetapkan hati untuk menguduskan diri. Maka lihat hidupmu. Mungkin orang-orang gak suka dengan hidupmu seperti ini. Orang-orang berkata itu, kenapa kok kamu hidupnya kok kayak gitu? Ayo dong gaul dengan kami. Ini bukan masalah pergaulan, ini masalah kekudusan. Ceritanya gak sama bagi orang yang menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Maka lihat, Tuhan akan bergerak ke dalam hidupmu. Bagi para pengusaha, apa kunci sukses seorang pengusaha? Saya juga seorang pengusaha. Kunci sukses pengusaha itu bukannya grafik, bicara tentang grafik, bukan bicara tentang strategi. Kunci sukses seorang pengusaha adalah kekudusan. Makin tinggi kekudusanmu, maka lihat pimpinan Tuhan akan nyata. Pimpinan Tuhan akan muncul. Pimpinan Tuhan akan begitu muncul dalam hidupmu untuk mengatur langkah-langkah bisnismu. Maka lihat, di saat orang-orang lain bergelimpangan, pimpinan Tuhan membuat engkau tegak berdiri. Kunci sukses seorang pengusaha, jaga kekudusan hidupmu. Kunci sukses seorang hamba Tuhan juga sama, kekudusan hidupmu. Kunci sukses seorang kepala keluarga, seorang ayah, seorang suami juga sama, kekudusan hidupmu. Itu akan menghasilkan kedekatan kepada Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 8 berkata, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ini bicara apa? Ini bicara kaitan antara kekudusan dan pengurapan. Saya lebih suka dengan pengurapan organik. Pengurapan yang tidak organik adalah pengurapan yang maju ke depan, lalu hamba Tuhan menumpangkan tangan, lalu saudara getar-getar, goyang-goyang, tumbang kanan, tumbang kiri, tumbang ke belakang. Saya nggak terlalu suka dengan pengurapan anorganik. Saya lebih suka pengurapan organik. Ketika kekudusanmu naik, meningkat, maka lihat pengurapan Tuhan akan muncul. Tuhan akan nambahkan pengurapan. Ada satu kaitan yang erat. Makanya hendaklah kau selalu putih. Pakaianmu itu bicara kekudusan. Ketika itu sudah enggak kudus lagi, maka lihat. Ada ketajaman yang hilang. Ada kepekaan yang hilang. Ada pewahyuan yang hilang. Ada pimpinan Tuhan yang hilang. Gak tahu berbuat apa lagi. Gak punya sesuatu yang mengalir dari Tuhan. Makanya lihat.
cek pakaian putihmu, putih enggak? Oh saya putih. Apa maju ke depan? Menurut saudara pakaian ini putih enggak? Apakah benar-benar putih? Ketika tidak ada orang lain yang pakai baju putih, orang mengatakan dia putih. Tapi ketika berada dalam ruangan yang putih belum tentu putih. Kekudusan juga sama. Kalau kekudusan bukan masalah boleh nggak boleh dilihat, kelihatan atau tidak kelihatan, dosa yang tampak atau dosa yang tidak tampak, kekudusan bukan bicara itu. Kekudusanlah bicara naik terus di hadapan Tuhan. Supaya apa? Yang putih benar-benar putih. Nah, kalau pakaian ini putih, bandingkan dengan orang yang pakai baju putih yang lainnya. Mau maju? Putih mana? Putih ini. Aku yang lihat. Beda putih, Pak. Saya orang tekstil. Putih itu ada putih yang reddish, ada yang yellowish, ada yang bluish, ada yang super white. Ini putihnya beda. Kalau kata saya, putih yang ini. Beda. Nah, mata kita beda. Tapi jangan salah, saya tukang color matching. Ngelihat. Ini lebih putih, Pak. Nah, beda. Tapi ukurannya jangan kekudusan karena membandingkan dengan orang lain. Orang yang gak kudus suka membandingkan dengan kesalahan orang lain. Supaya dia kelihatan lebih baik. Orang yang kudus standarnya adalah apa yang dari Tuhan. Thank you. Makanya orang yang mendekat gak sibuk dengan dosa-dosa orang lain. Orang yang mendekat kepada Tuhan gak sibuk dengan perkataan gosip dari orang lain. Dia lebih sibuk dengan perkataan Tuhan. Dia sibuk dengan apa yang Tuhan katakan. Itu jauh lebih penting. Jadi tinggalkan supaya engkau bisa mendekat. 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Ini cerita tentang satu perabotan yang dipakai untuk maksud yang mulia dengan yang tidak mulia. Kita tahu itu. Jika seorang menyucikan dirinya dalam hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dipandang kudus, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, dan kejarlah damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayat ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama bicara tentang jauhilah. Dan yang kedua bicara tentang kejarlah. Mendekat itu selalu dengan dua bagian ini. Satu sisi jauhilah, tanggalkanlah, lepaskanlah. Satu sisi berlarilah, kejarlah, dapatkanlah. Selalu berkaitan kalau bicara tentang mendekat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita pengen mendekat kepada Tuhan, tapi kita gak mau jauhilah, gak pernah mau menanggalkanlah, maka kau gak pernah bisa mendekat. Makin dekat dengan Tuhan, gak sembarang ngomong. Makin dekat dengan Tuhan, makin ngerti. Hal-hal kecil itu jadi urusan dengan Tuhan. Dan saya kasih tahu, dalam tahap pertama mendekat kepada Tuhan, Tuhan itu lebih cerewet daripada yang di rumah cerewet.
urusan kecil-kecil Tuhan hehehehe, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Serius sekali. Dulu ya kalau saya khotbah, lagi khotbah gini, tiba-tiba hati saya langsung bergerak. Saya tahu Tuhan gak setuju dengan apa yang saya khotbahkan. Dulu saya suka, nanti Tuhan selesai khotbah, saya mau beresin dengan Tuhan. Tapi hari itu ya, ketika lagi khotbah, saya tahu gak main-main. Sepertinya Tuhan mendamprat di depan ketika saya lagi khotbah. Saya gak berani ngomong lagi. Saya diam. Jemaat semua diam, karena pembicaranya diam. Mematung dan menangis. Dan saya angkat tangan, Tuhan sorry, saya bertobat. Urusan yang gitu-gitu, urusan yang serius. Bicara mendekat, bicara hal-hal yang serius. Satu kali saya masuk ke rumah papa mertua. Papa mertua baru bangun rumah. Mungkin itu cerita ini ya, mungkin sekitar 13 tahun yang lalu. Awal perjalanan saya dengan Tuhan. Waktu itu saya lihat-lihat rumah, kata papa, gimana? Wih bagus Pak, bagus, rumahnya bagus. Tapi entah kenapa ya di hati ini kok ngerasa ada satu yang aneh. Akhirnya saya bisa menemukan ketidakrapihan dan bahkan itu di kamar mandi ada satu celah yang ada tetesan yang seperti orang ompol gitu loh. Orang yang ngompol. Tahu kan ya? Jadi itu, lalu saya bilang, Pak, itu lihat. Ternyata kelihatan ya ini harus diberesin Papa. Setelah saya menunjukkan itu dalam hati saya bangga gitu ya. Bisa melihat itu rumah baru tapi masih ada yang gak beres. Tapi sejak itu Tuhan ngomong begini. Kalau hatimu seperti itu, kamu tidak akan pernah bisa melihat apa yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya langsung nangis loh. Saya masuk ke dalam ke mobil dan saya nangis di mobil. Aduh Tuhan, kenapa ya hatiku kok kayak gitu ya, selalu bisa melihat titik-titik yang salah, lihat titik-titik yang kayaknya nggak penting, titik-titik yang titik hitam, titik yang kenapa sih? Saya langsung menangis dan Tuhan di dalam mobil itu memenuhi saya dengan hadirat Tuhan. Disitulah saya ngerti perjalanan mendekat dengan Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu, ketika engkau mau mendekat, ada banyak urusan yang harus diberesin secepatnya. Urusan menyucikan diri dari hal yang jahat adalah urusan mengalami momen ilahi dan proses hati. Nah saya pengen cerita ini. Momen ilahi dan proses hati. Dua-duanya ini akan terjadi. Orang tuh bisa kudus itu bukan karena dikatain orang, kamu gak boleh ini, gak boleh itu, harus begini, harus begitu. Enggak. Proses kekudusan hati itu berbicara tentang momen ilahi. Momen ilahi itu apa? Momen ilahi itu seperti sebuah gua yang gelap, tiba-tiba ada satu sinar. Gitu kan? Saya pernah nonton di National Geographic. Di situ tuh ada satu gua yang gak pernah ada ditembus. Tiba-tiba ada satu sinar yang masuk ke dalam gua itu. Karena tiba-tiba gua itu ada terjadi gempa dan tiba-tiba yang gelap, yang kosong, yang pekat gelapnya sekali itu gak ada sinar. Tiba-tiba keretakan itu memunculkan sinar matahari. Dan sinar matahari itu masuk ke dalam itu dan itu yang terjadi. Setiap anak-anak Tuhan harusnya mengenali datangnya momen ilahi dalam hati kita. Entah kenapa ya tiba-tiba kok saya pengen haus sekali akan firman Tuhan. Entah kenapa kok tiba-tiba saya pengen baca Alkitab. Entah kenapa ya saya pengen berdoa. Entah kenapa ya. Nah kalimat entah kenapa itu sebenarnya muncul karena yang namanya momen ilahi. Muncul tiba-tiba. Harusnya ketika itu datang, ketika tiba-tiba kok Tuhan gerakan untuk engkau pengen menyembah, saat itu harusnya kau responi di hadapan Tuhan. Kalau itu tiba-tiba muncul, mungkin lagi di kendaraan, tiba-tiba pengen nyanyi, tiba-tiba ingin berdoa, bahkan bertobat. Itulah momen ilahi. Sisi itu harusnya diresponin. Itu adalah Tuhan
yang sedang memunculkan. Dan Tuhan itu seperti pemain catur. Setiap kali dia melangkah satu, dia tunggu lawannya melangkah. Dia tidak akan pernah melangkah kalau seandainya kita nggak pernah melangkah. Tuhan memunculkan momen ilahi. Harusnya kita meresponinya di hadapan Tuhan. Dan disitulah momen ilahi itu akan bertambah-tambah. Tuhan akan kasih tetesan momen ilahi sedikit di hati kita. Dan itu harusnya tumbuh, harusnya menjadi tanah yang subur, harusnya bertunas. Tapi hari itu banyak orang memadamkannya. Rasa ingin berdoa dipademin. Rasa ingin menyembah dipademin. Rasa ingin memberi, Tuhan gerakan untuk kita ngasih seseorang. Tapi tidak pademin, itu momen ilahi menjadi padam. Momen ilahi harusnya diresponin. Ketika respon kita baik terus terhadap momen ilahi, Tuhan nunjukkan kualitas kekudusan di dalam hati kita. Ketika kekudusan itu meningkat, maka meningkat pula kedekatan kita dengan Tuhan. Urusan mengalami momen ilahi adalah urusan membiarkan Tuhan beracara dan berbicara dalam hati kita. Kalau pas dengar firman Tuhan kayak gini, harusnya saudara mengenali ada suaranya. Ada suara Tuhan. Yang dicatat harusnya suara Tuhan. Saudara dapetin suara, itu catat. Tiap-tiap orang mendengar khotbah, suaranya berbeda di hati tiap-tiap orang. Setiap kali orang dengerin khotbah, harusnya orang mendengar suaranya. Memang ada khotbah gak berisi suara, tapi ada khotbah yang berisi suara. Suaranya gak banyak, tapi suara itu berbicara terus di dalam hati. Ketika Tuhan sedang berbicara, maka biarkan Tuhan berbicara terus. Tuhan sedang berbicara dalam hati kita, lalu Tuhan seperti misalnya ini satu ruangan ini adalah kondisi hati kita dan saya Tuhan. Lalu Tuhan melangkah maju, Tuhan berkata, singkirkan ini. Ya Tuhan, aku mau singkirkan alat ini. Lalu Tuhan melangkah lagi, singkirkan ini. Dan ketika kita merespon, maka lihat, itu membiarkan Tuhan beracara dan berbicara. Tuhan ingin beresin dalam dulu. Tuhan ingin bersihin yang dalam dulu. Tuhan mau singkirkan yang dalam dulu. Bahkan berhala-berhala di dalam juga selalu jadi sorotan Tuhan. Hal-hal seperti itu, lihat, itulah momen ilahi. Lalu apa? Yang kedua adalah proses hati. Adalah urusan kerelaan hati kita untuk meresponi yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Selalu ada proses hati. Momen ilahi tanpa proses hati tidak mendatangkan sesuatu yang meledakkan dalam hidup kita. Momen ilahi tanpa proses hati tidak akan pernah menguatkan perjalanan kita dengan Tuhan. Proses hati adalah proses di mana kita mau bertobat. Proses hati di mana kita mau menyingkirkan, mau melepaskan. Bahkan Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Ini Tuhan. Ayo buka. Nggak mau. Nggak mau Tuhan, nggak mau. Ayo buka. Nggak mau. Ayo buka. Proses hati. Ya Tuhan, aku mau. Ayo buka. Buka cuma 1 jari, 2 jari, 3 jari. Akhirnya, lalu Tuhan bilang apa? Mau nggak kamu lepaskan? Nggak mau Tuhan, nggak mau. Nggak mungkin ini saya lepaskan. Saya terlalu mencintainya. Saya terlalu kuat mengikat hidup saya. Saya nggak mau Tuhan, nggak mau. Saya nggak mau Tuhan. Nah, ayo nak, lepaskan. Kamu akan dapat yang lebih baik. Kamu akan dapat yang lebih baru. Kamu dapatkan yang lebih indah, lebih berharga. Ayo nak, itu jahat di mataku nak. Ayo nak. Kita dengan sulit untuk melepaskan dan akhirnya kita serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan, nggak gampang. Itulah proses hati. Ketika saudara berani itu, lihat perjalananmu dengan Tuhan mendekat.
Awal perjalanan saya dengan Tuhan dimulai dengan lagu Sejauh Timur dari Barat. Tahun kapan tuh ya? Walah, zaman Gajah Mada masih bujangan lah. Itu pasti zaman itu. Sambil nyanyi Sejauh Timur dari Barat tentang dosa-dosaku. Entah kenapa waktu itu Tuhan dalam perjalanan dari rumah ke kantor sejam setengah. Itu beberapa hari pagi pulang 3 hari cerita tentang dosa dan dosa. Ya Tuhan, sorry lah Tuhan, saya mengaku dosa saya di hadapan Tuhan. Saya mencuri Tuhan, saya mencuri uang orang tua. Tuhan, saya menangis. Untuk dosa itu saya menangis sedemikian lama, nangis. Itulah proses hati. Saya diberesin di hadapan Tuhan. Itulah proses hati. Sama seperti Sakeus. Sakeus itu naik di atas pohon. Dia ingin lihat Tuhan. Lalu tiba-tiba tanpa diketahuinya, Tuhan ada di bawah. Sakeus ada di atas. Lalu Tuhan berkata kepada Sakeus, Sakeus, turunlah. Aku akan menginap di rumahmu. Sakeus langsung turun dari pohon dan jatuh ke debu, langsung kebas-kebaskan debu. Langsung berkata kepada Tuhan, oh Tuhan, rumahku besar, hamba-hambaku banyak, hari ini menu kambing guling, sayur lodeh, nyambung gak ya? Anggap nyambung ya. Makan makanan semuanya. Dia gak ngomong tentang rumahnya, tentang kolamnya, tentang isi kamarnya, atau segala sesuatu. Lihat Sakeus, ketika dia datang kepada Tuhan, dia katakan setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan orang-orang yang di sekitarnya yang tadinya melotot lihat ke dia yang orang ini menyebalkan. Tiba-tiba sukacita. Lalu Sakeus berkata lagi, dan semua tahan napas semuanya. Siapa yang kurugikan akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada satu pemberesan yang terjadi. Dan Sakeus itu artinya orang yang mau masuk dalam kedekatan. Dan dia bayar dengan proses hati yang gak gampang. Seorang yang tadinya begitu pelit, yang begitu serakah. Ketika momen ilahi muncul dalam hidupnya, tiba-tiba serakahnya hilang, pelitnya hilang. Dan berkata, setengah dari hartaku akan kuserahkan kepada orang miskin. Dan kubayar yang pernah kurugikan 4 kali lipat. Ada satu proses hati yang begitu kuat. Yang harusnya ketika Tuhan munculkan momen ilahi, kita tuh punya perjalanan yang baru. Di mana kita datang dengan pertobatan demi pertobatan. Kita datang kepada Tuhan dengan menyerahkan, ini Tuhan dosa-dosaku. Ini Tuhan yang kau tak suka. Ini Tuhan yang membuat engkau merasa tidak bisa nyaman dan tidak betah dalam hidupku. Kita bawa terus kepada Tuhan. Itu proses hati. Masalahnya, kebanyakan umat Tuhan dan aktivis pelayanan dan pemimpin gereja menyaksikan lawatan, namun hidup mereka tidak mengalaminya. Banyak orang udah tahu banyak khotbah. Banyak orang sudah tahu, lu mau khotbah apa, gua tahu ujungnya apa. Pernah satu kali khotbah di satu tempat. Mari saudara kita buka dalam kitab Lukas. Lukas 19. Semangat ayat, pasti tahu Marta dan Maria. Tutup lagi, udah. Gua tahu lu mau ngomong apa. Gua gak mau denger, langsung main handphone sendiri. Orang-orang seperti ini gak mengalami 2 hal tadi. Gak mengalami momen ilahi. Gak mengalami yang namanya proses hati. Yohanes 5 ayat 4. Saya suka ceritain tentang ayat ini. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang itu sudah turun mendahului aku. Ini cerita apa? Ini cerita tentang kolam Bethesda.
Kolam Bethesda adalah kolam di mana kolam itu langsung terguncang. Malaikat yang melakukannya. Ajaibnya, apapun penyakitnya, siapapun yang masuk ke dalam kolam itu, siapapun yang kena cipratan kolam itu, siapapun yang kena imbas angin daripada air yang digoncang itu, sembuh. Tetapi ada satu yang ironis. Di pinggir kolam yang mengalami satu hal yang luar biasa, ada orang yang tidak biasa-biasa. Satu goncangan rohani yang begitu kuat. Tapi ada orang yang tergeletak. Bukan 38 jam. Bukan 38 minggu. Bukan 38 bulan. Tapi 38 tahun. 38 tahun hanya menyaksikan dan menyaksikan. Hatinya kering. Hatinya kosong. Orang dilawat. Tapi ada orang-orang yang gak dilawat. Itu bisa terjadi di gereja. Ketika lawatan Tuhan muncul, biasanya di tempat-tempat yang lain. Ini gak ngomongin di sini ya, sorry Pastor ya. Gak ngomongin di sini. Di Bandung. Biasanya. Yang gak dapetin lawatan pertama. Yang tidak mengalami lawatan pertama, biasanya pemain musik. Biasanya. Kenapa? Karena begitu main musik selesai, mereka di luar. Mereka ngobrol di luar. Jemaat dilawat, dia dilewat. Dia hanya menyajikan permainan musik. Tapi dia adalah 38 tahun yang gak dilawat. Menyaksikan. Hanya menyaksikan. Tapi gak mengalami. Biasanya yang kedua adalah multimedia. Biasanya, ini di Bandung ya. Bandung, multimedia. Hatinya ngerjain. Apa sih? Apaan? Khotbah kayak gini, enggak lah, sorry dah. Hatinya kering. Yang ketiga, biasanya aktivis pelayanan. Udah tahu firman. Pengkhotbah, udah tahu khotbah. Tapi hidupnya 38 tahun tergeletak di pinggir kolam Bethesda. Dan yang terakhir, biasanya nih di Bandung, pendetanya. Biasanya pendetanya. Pendetanya jauh dari lawatan Tuhan. Kalau itu terjadi di tempat ini, serem. Hati jemaat kering. Khotbah apa sih yang disenangi oleh jemaat? Khotbah yang lucu-lucu. Khotbah yang bikin tadinya ngantuk jadi melek. Khotbah yang kayak gini, yang melek jadi bikin ngantuk. Biasanya. Hal yang harus dipahamin. Ketika lawatan itu turun, ada banyak orang yang ngalami Tuhan. Tapi yang paling ngeri, satu gereja gak ngalami apa-apa. Tapi tukang parkir yang mengalami. Cleaning service yang mengalami. Jemaat gak ngalami apa-apa. Jemaat adalah orang-orang yang ada di pinggir kolam. Tapi gak pernah dijamah Tuhan. Sama seperti Sakaria. Istrinya Elisabeth. Imam Sakaria pada waktu itu masuk ke bait Allah. Masuk ke ruang maha suci. Bertugas. Tiba-tiba muncul malaikat Gabriel. Malaikat itu berkata kepada Sakaria, istrimu yang tidak punya anak itu akan mengandung. Kamu akan punya anak. Tahun depan kamu akan punya anak laki-laki. Beri dia nama Yohanes. Harusnya senang dong. Harusnya senang. Seorang Sakaria yang sudah tua. Yang istrinya gak punya anak. Dari mudanya. Harusnya senang. Suara itu bikin dia senang. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi Sakaria hatinya kering. Dia gak percaya. Ketika dia gak percaya. Malaikat itu berkata, nanti kalau pas hamil. Pas lahir kamu akan bisa ngomong. Sejak itu Imam Sakaria bisu. Hatinya kering. Ada gereja-gereja yang hatinya kering.
kelihatan dari wajahnya, dari depan kelihatan. Apalagi, mari saudara kita dengarkan firman Tuhan, ada jemaat. Saya belum khotbah sudah mangap-mangap ngantuk. Dengar ya, saya belum khotbah tapi tangannya gini lagi. Sampai udelnya kelihatan. Ada yang kayak gitu. Itu persoalannya apa? Hatinya kering. Hari ini saya mau katain. Jangan sampai menjadi orang yang tahu banyak kebenaran. Seperti orang yang berbaring 38 tahun. Menyaksikan Tuhan bekerja. Menyaksikan lawatan Tuhan. Menyaksikan pemulihan Tuhan. Tapi si orang itu tidak mengalami sedikit pun. Hari ini Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Sembuh dari apa? Dari kelumpuhan rohani. Yang seperti ini gereja harusnya bergerak di hadapan Tuhan. Menjadi pasukan Tuhan. Tapi orang-orang ini gak mampu. Kenapa? Lumpuh secara rohani.